sampean itu orang umum bilang udah parah. Iya, betul. Tapi bagi saya itu masih parahnya masih parah level bawah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang nonton Dance Auto. Masih bersama saya Daniel, dan hari ini saya mau sedikit cerita. Jadi ceritanya itu beberapa hari yang lalu saya mengganti pelek mobil saya dengan pelek yang baru. Mobil saya ini adalah Kia Rio hatchback tahun 2012. Saya ganti standarnya ring 16, kemudian saya naikin ke ring 17 dan tebal bannya 45. Tapi kemarin karena kehabisan ban, jadi yang depan tak isi ban 40. Sebenarnya ketipisan sih untuk 40. Nah, singkat cerita, baru tak pasang beberapa hari terjadi satu insiden sehingga pelek yang saya pasang itu jadi pecah. Kemudian yaudah saya ganti velgnya dengan pakai velg yang biasa, karena yang biasa kebetulan nggak saya jual. Jadi saya ganti ke pelek yang biasa, tapi memang sayang banget karena kalau mobil itu satu peleknya cacat kan, empat-empatnya emang nggak bisa dipakai. Nah, terus kemudian cerita sama teman, kemudian dapatlah satu referensi. Ternyata ketika ada kendala di velg, entah itu pecah sekalipun, retak, peyang, itu ternyata ada reparasinya. Jadi pelek yang berbahan aluminium itu bisa dilas. Nah, kemarin saya sudah masukin pelek itu, dan karena antri, jadi saya harus nunggu. Dan hari ini saya mau ambil peleknya. Nah, kita pengen lihat nih, ikutin video ini sampai akhir. Untuk nanti kita akan ada di sana ngambil velg sekalian ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya reparasi velgnya ini di Jogja. Teman-teman yang penasaran gimana keseruannya, gimana nanti velg saya jadinya, langsung saja. Nah, untuk proses pengerjaan velg ini pertama kali dimulai dengan cara penambalan, dengan cara dilas. Jadi velg yang pecah atau retak ini akan dilas terlebih dahulu. Entah itu diganti spare partnya dengan cara ditambal ataupun hanya sekedar dilas, bisa juga. Kemudian prosesnya dilanjutkan dengan cara mengukir ulang ukiran yang ada di velg, karena biasanya bentuk velg itu tidak polos. Jadi hal ini dilakukan supaya bentuk velg masih terlihat seperti aslinya, tidak berubah sama sekali walaupun sudah ditambal. Nah, proses ini juga dikerjakan dengan sangat teliti dan hati-hati supaya hasil akhirnya mendekati dengan velg yang sebelumnya atau bawaannya. Setelah proses tadi selesai, lanjut kepada proses di mana velg ini akan digerinda atau dihaluskan. Jadi bekas las yang masih kasar akan dihaluskan menggunakan gerinda. Setelah itu dilanjutkan dengan penggantian gerinda dengan amplas agar terlihat lebih rapi dan lebih presisi lagi. Setelah diamplas dengan teliti dan rapi, pola-pola dari velg ini sudah mulai terlihat, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses press. Proses press ini berguna supaya kembali ke bentuk semula, yaitu benar-benar dipastikan bahwa lingkarannya lingkaran full. Nah, setelah itu kembali diproses dengan amplas finishing yang lebih halus sebelum nanti akhirnya velg ini akan di-repaint, dicat dengan cat seperti velgnya. Kebetulan untuk velg saya ini warnanya hitam, jadi akan di-repaint dengan warna yang hitam. Proses terakhir adalah pengecekan, yaitu dengan pemasangan ban, kemudian dites apakah velg ini masih bocor atau tidak. Ketika velg ini sudah
bocor, maka selesai sudah untuk reparasi velgnya. Nah gitu nih teman-teman proses reparasi velgnya. Oke, kita sudah ketemu sama ownernya Jogja Velg Repair yang sudah memperbaiki velg saya. Dari tadinya pecah, udah jadi kayak baru lagi. Oke, dengan Pak Sinten? Pak Agus, untuk Jogja Velg Repair ini sendiri kan udah terkenal nih Pak di Jogja. Saya juga kesini itu adalah rekomendasi dari teman yang dulu pernah juga mengalami kejadian yang hampir sama, kemudian dibawa ke sini dan hasilnya memuaskan. Nah, saya pengen coba nih ketika velg saya kemarin remuk gitu, saya bawa ke sini. Pak, untuk Jogja Velg Repair ini apa aja nih Pak yang bisa diperbaiki di sini berkaitan dengan velg? Kalau masalah atau kasus yang saya tangani, hampir semua problem velg. Ya, hampir semua problem velg. Dari mulai peyang, ya, baik itu velg kaleng besi maupun velg racing aluminium. Mulai dari retak, peyang sampai hancur. Ya, nanti bisa dilihat di Instagram saya. Oke. Velg-velg hancur yang pernah saya kerjakan. Instagramnya teman-teman yang pengen follow ada di DVR41. DVR41 nih di sini nih. Nanti teman-teman bisa kepoin, follow juga. Terutama teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya yang pengen memperbaiki velg bisa datang ke sini. Nah, Pak, kalau kasus yang paling berat pernah dikerjakan sama jenengan itu apa ini? Velg hancur. Velg hancur, bener-bener hancur. Tapi direparasi lagi. Ya, bisa. Jadi itu velgnya velg ori Jepang. Velg Spider. Betul. Ya. Jadi dia tabrakan hancur. Terus dari Surabaya. Sudah dibawa muter-muter, nggak ada yang sanggup bawa ke sini. Kalau nggak diperbaiki yang 3 nggak laku dijual. Oh iya, benar. Jadi biasanya diperbaiki kemudian dijual gitu ya? Ya, ada yang dipakai, ada yang dijual. Kalau untuk dipakai gimana Pak soal keamanannya? Misalnya ini punya saya kemarin kan pecah, Ya. Gede itu kan. Terus kemudian saya pakai gitu, soal keamanannya gimana? Jadi kalau diasumsi dari velg hancur itu maksimal bisa 80%. Iya. Kekuatannya. Cuman sebetulnya kuncinya velg itu basicnya harus bulat dulu. Oke. Jadi kalau kita bisa bikin bulat, kita baru berani nge-repair. Jangan asal terima order. Jadi kalau belum bisa bikin bulat velg, jangan coba-coba. Karena kuncinya velg itu kuat apa enggak itu di ini, presisi kebulatannya. Betul. Jadi logikanya gini, kalau velg oval atau peyang itu kalau untuk jalan kan geter, stabil. Nah, pada waktu naik misalnya beban mobil 1 ton, pada waktu turun itu bebannya bisa 2 kali lipat, bisa 2 ton lebih. Jadi itu yang bikin kadang-kadang velg peyang jadi pecah. Kan kayak seperti di di entak-entak itu ya. Nah, itu yang terus yang kedua teknik pengelasan. Teknik pengelasan. Jadi aluminium itu termasuk logam, tapi dia paling beda dengan logam yang lain. Dia alat-alatnya khusus, nggak bisa disamakan dengan logam lain. Jadi misalnya besi, kuningan, stainless steel, sama aluminium beda. Aluminium beda sendiri. Jadi las untuk besi nggak bisa dipakai aluminium nggak bisa dipakai. Jadi khusus. Jadi kalau ada yang las pakai las karbit. Nah, mohon maaf ya, itu secara teknis nggak masuk ya. Nggak masuk. Kecuali velgnya kaleng. Secara teknis las karbit itu temperaturnya kurang tinggi. Oke, untuk aluminium. Kalau velgnya misalnya kaleng full besi bisa. Kalau kaleng, nah ini jangan dipikir kalau velg kaleng peyang itu gampang memperbaiki, justru lebih sulit. Lebih sulit daripada aluminium. Nggak pakai alat seperti minyak saya, sulit. Iya, tadi alatnya yang di dalam tuh untuk mereparasi ada yang pakai hidrolik juga ya. Sama ada roll baja. Ini yang penting itu roll bajanya. Jadi bisa presisinya lebih tinggi, lebih bulat. Nah, kalau velg besi peyang itu sebetulnya secara teori nggak boleh dipanasi. Kenapa? Karena kalau besi kan memuai. Dia kalau dipanasi nanti dia sudah nggak bisa bulat lagi. Diameternya bisa lebih gede malah ya. Nggak bulat lagi. Nah
Nah itu orang yang kadang-kadang keliru. Kalau tukang-tukang di itu kan dipanasi biar mudah diketrot. Tapi nanti malah juga. Oke. Ini Pak, tips untuk para penggemar velg, biasanya teman-teman yang seneng ngotak-atik mobil itu pertama kali yang dipikirin itu kan velgnya. Ya. Nah, kalau tips dari jenengan, gimana sih caranya memilih velg? Kalau masalah kualitas velg itu memang di pasaran kan banyak. Ada yang ori, entah itu Jepang, Amerika atau tapi ada yang HW di Taiwan atau Cina. Cina pun sebetulnya ada yang bagus. Cuman yang masuk ke Indonesia rata-rata yang kelas menengah ke bawah. Nah, hubungannya KW sama ori itu kan sebetulnya hanya kualitas bahannya. Kalau yang ori itu kandungan aluminium masih tinggi. Tapi kalau yang TW itu kan sudah banyak campuran. Nah, kenapa dicampur? Ya macam-macam tujuannya, mungkin untuk menekan harga dan sebagainya ya. Nah, tapi efeknya kelenturannya berkurang. Jadi karena lubang itu kalau yang ori harusnya cuma peyang karena lentur, ya yang banyak campurannya ini retak sampai bisa pecah kayak punya saya. Pak, kalau ini nih Pak, spesialnya dari bengkel ini, kenapa orang-orang itu banyak merekomendasikan bengkel ini tuh apanya nih yang spesial? Kita spesialisnya repair, perbaikan segala macam masalah. Velg, ya. Dari cuman mulai peyang, retak, pecah, hancur. Jadi levelnya kalau punya sampean itu orang umum bilang udah parah. Ya, tapi bagi saya itu masih masih parah level bawah. Ada yang parahnya banget juga ada ya. Nanti coba dilihat di Instagram. Nanti kita kepo-kepoin sambil mungkin kita nanti komotin beberapa fotonya buat kita insert di video ini. Pak, terima kasih, velg saya sudah jadi. Saya pamit, terima kasih sudah merepair velg saya menjadi baru lagi. Besok kapan-kapan saya sowan mriki lagi. Matur nuwun. Oke, sekarang kita udah selesai, ban sudah, velg udah ada di belakang, udah siap kita bawa pulang. Dan saya cukup puas sih sama hasil pengerjaannya, rapi, detail juga. Cuman masih ada satu PR lagi, yaitu ngecat. Karena kemarin waktu ganti ban saya kelitakin sembarangan, jadi catnya itu beberapa ada yang terkelupas. Jadi nanti kita sampai rumah, kita PR untuk ngecat dan kita coba pasang kembali di mobil Kia Rio. Penasaran kan kayak apa hasilnya? Tunggu di video-video selanjutnya. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman share ke semua media sosial yang teman-teman semua miliki. Thank you, saya Daniel, pamit, sampai jumpa di video yang selanjutnya.